Sesungguhnya kita hadir di dunia. Kita Indonesia. Sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia. Sesungguhnya kita hadir di dunia. Kita Indonesia. Sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia. Sesungguhnya kita hadir di dunia. Kita Indonesia. Sesungguhnya. Selamat malam termain terbaik Pro 2, apa kabar untuk malam hari ini? Untuk malam ini lebih tepatnya di edisi Senin tanggal 20 Januari tahun 2025, kembali Pro 2 RRI Sibolga untuk jaga malam ini bareng saya Joni Sihombing, temenin kamu dengan berbagai sesi acara juga, segmen dan berbagai hal yang akan kita berikan untuk menemani suasana malam hari kamu. Dan untuk malam ini di sesi jaga malam ini kita tampil berbeda dari malam-malam sebelumnya. Kalau malam sebelumnya cewek yang menguasai, kali ini cowok dulu yang menguasai. Siapa gak cowoknya? Kita berbicara tentang sebuah perkumpulan atau tim. Apakah itu ini disebut komunitas? Kita belum tahu. Nanti kita bakal kepoin abis. Tapi mereka ini menyebut diri mereka dengan Mursalah Guardians Team. Salah, tim Mursalah Guardians Team. Aku penasaran sih apa ini? Ini apa semacam Avengers atau semacam superhero atau tim apa? Kita masih kepoin, bahkan nyebutnya aja aku masih asing. Jadi penasaran? Kita langsung ajak ngobrol mereka teman-teman dari Guardians Team. Ada kata Mursalahnya lagi. Penasaran? Kita langsung ajak ngobrol. Halo, selamat malam teman-teman Mursalah Guardians Team. Selamat malam. Selamat malam Bang Vijay. Oke. Malam hari ini teman terbaik Pro 2 di studio kita sudah ada dari Mursalah Guardians Team yang salah satu diantaranya adalah Abang Agus Fadli. Selamat malam Bang Agus. Selamat malam Bang Vijay dan pendengar RRI Pro 2 Sibolga. Oh, ini namanya Bang Agus ya? Bener Bang. Oke. Oke, di samping Bang Agus ada Bang Rizky Akbar Situmeyang. Bener Bang ya? Betul sekali Bang. Oke, Bang Rizky ini lebih enak dipanggil Bang Rizky atau Bang Akbar atau Bang Tumeyang? Biasanya saya dipanggil Akbar Bang. Panggil Bang Akbar ya? Oke, aku panggil Akbar aja dah. Boleh Bang. Enaknya gitu. Iya betul. Oke dah. Baik Bang Agus Fadli, Bang Rizky atau Bang Akbar, aku mau tahu nih di awal kebersamaan kita ini, kalau Bang Agus di Mursalah Guardians Team ini sebagai apa sih? Sebagai ketua tim konservasi Bang. Sebagai ketua tim konservasi. Ada kata konservasi lagi nih ya? Sebenarnya kami membuat nama tim ini sebagai bentuk wujud pertanggungjawaban putra daerah untuk menjaga ekosistem Pulau Mursalah. Kok di awal ini aku jadi kayak ada shock gitu ya? Ini gak berhenti kayak gini. Ada kata konservasi, tanggung jawab putra daerah. Mau apa ini? Oke, kalau Bang Agus sebagai ketua apa tadi Bang? Ketua tim Bang. Ketua tim ya. Oke, kalau Bang Rizky sebagai apa dia? Saya sebagai tim di dalam tim ini adalah sebagai ketua bagian lapangan. Ketua bagian lapangan. Ya, divisi bagian lapangan yang bertugas sebagai ya surat menyurat mengantar ke stakeholder gitu. Oh, seperti bagian lapangan ya? gitu, bagian humas. Seperti ya. bagian humas. Oh, oke Bang Akbar. Oke. Kalau Bang Agus dan Bang Rizky sudah ada bersama kita di sini dan bareng saya Joni Sihombing teman terbaik Pro 2, kita bakal kepoin mereka dari yang pertama dulu. Kalau disebut nama Mursalah Guardians Team, apa sebenarnya ini Bang? Ini tim dari sebuah perkuliahan atau dari sebuah tim komunitas atau apa sih ini? Boleh dijelasin Bang Agus? Jadi Bang, tim Mursalah Guardians ini awalnya merupakan sebuah perlombaan yang diadakan oleh Forum Pohon Langka Indonesia. Forum Pohon Langka Indonesia? Forum Pohon Langka Indonesia. Sampai di situ kita tahan dulu boleh? Forum Pohon Langka ini apa ini sebenarnya? Sebuah badan yang dikeluarkan oleh apa gitu? Sebuah lembaga Bang yang bekerja sama dengan Badan Riset Inovasi Nasional negara.
Jadi mereka mengadakan lomba untuk para mahasiswa yang diadakan di Sumatera Utara itu dengan judul Sumut Young Leadership Accelerator tahun 2024. Oke, sebentar dulu, berarti itu sebuah badan menyelenggarakan sebuah lomba dan badan ini nasional ya? Betul bang. Dan tim ini pemenangnya? Belum. Oke. Ini masih on progress. Oke, lanjut perlombaan, Bang. Bang. Insya Allah menang. Amin. Jadi kami ini terbentuk karena memang mungkin ekosistemnya sudah ibaratnya kalau di lapangan itu seleksi alam bang ya. Dan kami ini merupakan putra putri daerah Sibolga Tapteng. Nah, di situ kurang lebih ada 25 peserta yang masing-masing dari daerah yang masing-masing se Sumatera Utara. Iya. Dan kami membentuk tim ini atas dasar kecintaan kami. Kenapa kami memilih tim? Kalau boleh ya, anak putra putri asli daerah Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga. Oh gitu. Nah, di situ saya mau berinisiatif menggait nih, mana teman-teman yang dari kampung daerah saya nih, dari sekian banyaknya peserta. Di situ kami merumuskan apa nama tim yang tepat untuk tim kami. Disitulah lahirnya tim Mursala Guardians. Mursala Guardians tim ini ya. Iya, Oke. Lalu kalau tadi kan abang ini Mbak, ini sedang tahap lomba atau selombanya udah selesai sebenarnya? Sedang tahap lomba. Sedang tahap lomba. Sedang tahap lomba. Dan aku nanya juga nih Bang. Ini kan timnya ketua tadi sudah menggait dari teman-teman yang satu daerah. Satu daerah. Kalau ketika mereka digait Bang ataupun Abang ajak, itu mereka mau itu karena keinginan mereka sendiri, kesadaran, atau hanya gara-gara tugas atau lomba? Kan seperti apa Bang Agus lihat ini? Sebelumnya kami juga mendaftarkan diri pribadi dulu terlebih dahulu Bang. Mendaftarkan diri atas sudah ada form yang tertulis. Kami mengikutinya dibekali ilmu pengetahuan tentang kepemimpinan, tentang lingkungan, tentang pohon langka gitu Bang kan. Oke. Kemudian juga bertemu dengan tim-tim yang ahli di bidang marketing. Nah, disitulah kami baru tahu tugas kami ini ngapain diadakan suatu pelatihan ini. Sesudah pelatihan ini selesai dalam kurang lebih waktu 2-3 hari di Kota Medan. Nah, kami disuruh untuk membuat tim, kurang lebih pesertanya ada 5 orang dalam satu tim, dan kami bentuk ini. Tujuan goalsnya adalah membuat suatu campaign dengan target itu adalah Pulau Mursala. Pulau Mursala. Berarti targetnya ini Pulau Mursala. Pulau Mursala. Karena Pulau Mursala ini memiliki pohon langka yang baru saja ditemukan dan dahulunya sempat dinyatakan punah. Oke, sebelum sampai ke situ, aku juga penasaran bagian pohon langka ini ya. Iya. Tapi aku lempar dulu ke Bang Akbar. Boleh. Bang Akbar, ketika bergabung dengan tim Mursala Guardians ini, Bang Akbar sendiri sama seperti Bang Agus, memang warga asli Tapteng ya? Ya. Warga asli Tapteng. Pandan ya. Dan ini kan seperti yang dikatakan Bang Agus tadi, misinya adalah ingin mengeksplorasi dari pohon yang ada di Mursala. Ya, betul. Aku mungkin kalau nanya agak jahat ya. Boleh. Ini Bang Akbar, Ya. kenapa milih bergabung dengan tim ini? Kenapa nggak milih nongkrong dengan teman-teman yang lainnya lagi sibuk nongkrong gitu? Sebelumnya ya mungkin ada kedekatan emosional dengan kawan-kawan dari Sibolga. Oke. Ya. Sebelumnya kami belum berkenalan awalnya begitu ya. Belum tanda begitu siapa nih Agus, siapa nih kawan-kawan yang lain begitu ya. Nah, kenalnya itu dan tahunya asalnya itu dari Sibolga ya pas di acara gitu. Oh sebentar, ini artinya kalian ketemu di acara itu ya? Di acara Ketemunya itu. di acara itu. Awalnya nggak kenal? Awalnya nggak kenal. Kami nih berlima nih Bang. Iya. Nih masing-masing ada yang orang Kolang, ada orang Barus. Sibolga, bahkan ada orang Barus. Dan abang ini dari Pandan. Tapteng. Loh tadi nakal ya? Itu tadi yang saya katakan seleksi alam tadi. Seleksi alam. Oke, terus Bang Akbar tadi udah ketemu di dalam sebuah lomba itu. Yang mengawali sebuah gerakan ini Bang Akbar siapa dan bagaimana itu Bang Akbar? Lebih provokatornya adalah Agus sih. Bagaimana sih Agus? Gimana itu Bang? Nah, dia mengajak, ayolah kita sebagai anak daerah putra daerah asli begitu kan, kita yang lebih paham begitu mengenai basic dari Pulau Mursala ini apa, serta kekayaan-kekayaan yang di Pulau Mursala tersebut, yang kalau saya artikan itu adalah kekayaan yang terancam begitu. Kenapa terancam? Jadi kita ya, kenapa terancam? Pohon langka ya namanya langka ya, dan ini mungkin kita
kebanyakan orang tidak mengetahui bahwasanya di Pulau Mursala itu ada kekayaan yang terancam, yaitu pohon langka tadi begitu. Oh iya ya. Iya. Oke, nanti kita simpan dulu bagian pohon langka. Boleh, Lanjut boleh, Bang, boleh. kemudian setelah diprovokasi sama Pak Ketua ini gimana tuh lanjutnya dulu? Ya, saya terima dengan baik bahwasanya dengan berkumpulnya putra-putri daerah ini kita dapat menunjukkan bahwasanya kita warga asli, warga sebuah Katapteng itu dapat bersaing dengan putra-putra daerah dari daerah-daerah lain yang ada di Provinsi Sumatera Utara begitu. Karena background dari pesaing-pesaing kita juga nggak main-main ya. Ya, para ini mahasiswa-mahasiswa fakultas dari lingkungan, bahkan mereka memiliki prestasi-prestasi yang sangat luar biasa di bagian lingkungan begitu. Karena sudah sering mengikuti lomba-lomba tentang lingkungan, mungkin mereka lebih paham begitu ya. Bahkan ke lebih bidang mereka, Lebih basicnya. bidang mereka. Oh gitu, basic mereka lebih ke sana ya. Iya. Kalau begitu, kalau itu sudah basic mereka ke arah sana, kalau dari Guardianship ini sendiri, Guardianship ini basicnya apa? Wow. Nih, kami terpecah nih bang. Nah itu dia gue penasaran. Beragam. Coba boleh dong diceritakan ini, siapa yang cerita ini? Boleh basicnya? Agus, boleh. Oh ya. Oke. Jadi kami tim berlima bang. Saya sendiri sebagai ketua tim berasal dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Sibolga, jurusan Pendidikan Agama Islam. Sangat jauh. Oke. Gak ada lingkungannya. Gak ada lingkungannya, sama sekali basic lingkungan itu tidak ada. Oke. Tapi cinta lingkungan. Cinta lingkungan. Oke, itu Kemudian satu. ada sekretaris, Ah. sekretaris namanya Eka Siregar, Eka Siregar warga mana? warga Kolang. Warga Kolang. Kolang. Saya nggak bisa hadir ya. Saya yang tidak usah. Lain waktu kita tunggu hadirnya ya. Boleh. Siap, Oke, lanjut boleh. Bang Agus. Jadi Eka ini posisinya sebagai sekretaris, berasal dari kebetulan sama satu kampus, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Sibolga juga. Kemudian ada Wanda sebagai bendahara. Oke. Wanda sendiri itu anak USU, Anak usul. Warga mana aslinya? warga Barus. Warga Barus. Oh, ini yang tadi kata Bang Akbar ya, Iya, Bang Barus. ya? betul, Oke. Barus. Dia jurusan kehutanan dan lingkungan juga. Oh, masih ada ya? Masih ada, Masih ada. basic. Oke. Dia masih Syukur ada. masih ada. Dan yang kembarannya Windy. Oke. Windy Pane ini juga sebagai posisi di bidang divisi, dia sebagai penelitinya lah kan. Oke, risetnya gitu ya. Risetnya. Otaknya lah chipset. Iya, benar. Chipsetnya nih. Karena ini Wanda Windy ini sama-sama jurusan lingkungan juga, Bang. Fix beneran kembar twins? Beneran kembar. Oke. Cuman satu di USU, satu di UMSU. Oh, gitu. Tapi Nah. secara darah memang sedarah ya? Sedarah. Oke ya. Dan terakhir ada Bang Rizky Akbar. Bang Rizky Akbar. Bang Rizky Akbar sendiri dia jurusan Sistem Informasi Alumni Winsu. Oke. Jadi yang bisa dikatakan ada koneksinya dengan lingkungan dan hutan itu cuma Wanda Windy ya? Wanda Windy kebetulan mereka juga anggota dari Forum Pohon Langka Indonesia, Bang. Oh, memang ada forum pohon langka Indonesianya gitu. Ada. Dan mereka anggotanya. Mereka Iya. anggotanya. Berarti mereka chipsetnya nanti ya? Chipsetnya. Iya. Sebenarnya kalau pakarnya tadi itu ya mereka berdua ini. Jadi teman-teman yang lain adalah modal usaha dan kemauan ya? Betul. Modal nekat. Modal nekat. Bagian doa. Oke, dari teman-teman tadi kira-kira lagi denger gak sekarang yang boleh dong disapa ke arah kamera Oke. ini? Halo Wanda Windy. Halo. Semoga sehat selalu. Spesial Wanda Windy ada lagi tadi. Eka lagi nonton Iya. nih. Halo Eka gitu. Kolang. Oke, kalau berbicara dengan tim ini dibentuk kapan dan seperti apa ini rutinitasnya sampai saat ini nih? Kebetulan tim Mursala Guardian sendiri masih dibilang stabil, Bang. Stabil aktif. Nah, teman-teman yang lain sembari dengan konsep yang akan kami lakukan konservasi Pulau Mursala ini, mereka juga memiliki aktivitasnya masing-masing, menjalani sebagai mahasiswa. Ada yang sedang ujian nih, Bang. Ada yang sedang ujian, semangat yang sedang ujian. Oh gitu ya. Kemudian, ya posisinya Wanda Windy lagi di Medan, kan? Nah, dan kami di sini ada Eka, ada Bang Rizky, ada saya sendiri. Kami juga kemarin baru ketemu audiensi dengan pihak pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah yang dihadiri bersamai oleh asisten bupati. Oke. Kemudian ada tenaga ahli Bupati Tapanuli Tengah. Oke, aku tahan sampai di situ dulu. Tadi sudah ada pertemuan dengan pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Soan. Kapan itu? Kurang lebih seminggu yang lalu, Bang. Seminggu yang lalu. Tepat seminggu yang lalu. Tepat seminggu yang lalu. Dan saat menjumpai dari dinas terkait, hal apa yang disampaikan dan hal apa yang diterima? Hal yang kami sampaikan bahwasanya di Mursala ini punya potensi yang luar biasa. Yang harus kita jaga yaitu pohon langka itu sendiri dan fauna-faunanya. Oke. Kemudian juga di sana ada aktivitas illegal logging yang tidak diketahui oleh
pemerintah setempat. Illegal logging yang tidak Illegal diketahui oleh logging. setempat. Iya, Iya, betul. Dan berbicara tentang ini, hal apa yang kalian sampaikan kepada pemerintah? Nah, kami paparkan nih Bang, apa saja materi yang sudah kami siapkan tentang Pulau Mursala, data-data yang kami punya dari BRIN, dari Forum Pohon Langka Indonesia, dan dari selama kami mengikuti pelatihan kemarin. Di situ kami harapannya semoga pemerintah juga melek, sadar juga, kemudian memberikan Dukungan. aturan yang memang mengatur serius pada segmentasi itu. Oke. Nah, dan kami berharap juga semoga dengan adanya kami ini turut serta membantu pemerintah, dan mudah-mudahan kami didukung selalu oleh pemerintah. Oke, amin. Boleh disapa Pak pemerintah? Halo pemerintah. Halo Pak. Gitu ya. PJ, Oke, gitu ya. Oke, tapi aku mau mundur ke belakang dikit lagi ya. Boleh. Ini tim ini terbentuk kapan? Dan ini progresnya bakal lamakah atau hanya di proyek ini saja? Boleh dong cerita dikit atau gimana ini? Nah, karena kebetulan kalau prinsip saya ya Bang, kalau sudah mandi harus basah, dan ini harus kita lanjutkan. Oh gitu. Sustainable. Sustainable. oke. Berlanjutan. Dan kami ini dibentuk pada bulan November tahun 2024. Nah, target kami ini selesai pada bulan Februari. Oke, bulan Februari 2025. Nah, kami menyusun program yang memang tidak hanya sebatas lomba itu saja. Oke. Kalau boleh kami keberlanjutannya juga tetap dijalankan, sehingga apa yang sudah kami kerjakan tidak sia-sia, Bang. Oke, aku kembali ke Bang Akbar dulu. Boleh. Bang Akbar, kalau berbicara tentang tim, Iya. ini sebenarnya kita lebih cocoknya disebut ini apa? Komunitas atau apa sih kalau dari versi kalian ini? Atau Bang Akbar mungkin bisa bantu jawab nih? Saya sendiri sih lebih ke, kalau untuk acara lombanya memang bisa dibilang komunitas ya, komunitas pencinta alam. Cuman untuk lebih ke kampanye ini, karena kami dibagi-bagi ya lebih ke namanya tim begitu ya Pak. Tim aja gitu ya. Berarti ini benar-benar pribadi masing-masing ya? Pribadi masing-masing. Tidak ada tujuan contohnya mau ke arah mana yang berhubungan dengan pihak lain gitu ya? Pure Tidak. karena untuk kecintaan alam. Pure kecintaan alam. Betul. Oke, aku mau kepoin lagi di bagian kecintaan alam. Tapi aku masih ke Bang Akbar dulu. Boleh. Bang Akbar, kenapa dengan kecintaan alam? Ada apa dengan kecintaan? Kenapa nggak lebih modernisasi? Kita tahu sendiri Iya, yang lebih betul. viral itu adalah misalnya dunia Teknologi. panggung, teknologi dan lain sebagainya. Kenapa milih alam dan lingkungan? Mungkin ini sebagai bentuk motivasi kita ya, walaupun saya memang bukan dari kalangan mahasiswa jurusan lingkungan yang bergesekan dengan hal tersebut. Lagi-lagi saya sini untuk menekankan bahwasanya tidak harus untuk anak lingkungan untuk menjaga lingkungan tersebut begitu. Sedangkan saya adalah jurusan informasi yang dimana itu tidak bergesekan sama sekali begitu dengan Iya. saya. Dan itu bukan dikarenakan saya mau mencari sesuatu, bukan. Sebab di sini saya bentuk kecintaan saya, pengabdian saya kepada negeri begitu, lewat dari lingkungan begitu. Oke, aku minta lebih detail lagi nih Bang, lebih detail lagi sebelum kita berbicara ke topik yang utamanya gitu. Betul. Latar belakang dari kalian ini sebenarnya membentuk tim ini atas dasar apa? Apakah hanya sekedar kepo tentang pohon langka atau ada melihat hal keprihatinan yang terjadi sehingga kalian harus turun? Mungkin aku mulai dari Bang Rizky, nanti aku tunggu jawaban dari Bang Akbar juga. Lebih Bang ke Akbar, opsi kedua sih. opsi kedua. Iya. Apa itu tadi? Lebih mengatasnamakan putra daerah karena ada kekayaan kita yang terancam begitu ya. Sampai sini saya menekankan bahwasanya kita sebagai putra daerah harus lebih peka gitu ya, harus lebih paham begitu apa yang terjadi di rumah kita begitu. Jangan sampai nanti ya boleh-boleh aja sih orang lain mengetahui rumah kita begitu kan, Iya. tidak ada masalah. Cuman sangat unik kalau dibilang ya, kita sendiri yang punya rumah kita tidak mengerti apa permasalahan di rumah tangga kita. Oh gitu ya? begitu. Ya. Tetangga yang tahu gitu ya? Tetangga yang lebih tahu begitu. Oke, Bang Akbar, kalau Bang Agus sendiri ada yang bisa ditambahi? Kalau saya sendiri kebetulan karena jurusannya pendidikan agama Islam, sebenarnya sangat kompleks Bang. Kenapa sangat kompleks? Karena semua didasari atas ciptaan dari semesta. Nah, semesta itu tidak pernah mengusik ciptaan lainnya. Siap. Jadi kita sendiri yang terus menggerus alam itu, sumber daya alam itu, menggerus flora fauna yang ada, sehingga itulah wujud cinta. Kita lupa di mana kita berpijak. Saking Oke. kita terlalu berfokus kepada hal-hal yang duniawi, Iya. kita lupa di bumi kita berpijak ini bisa menjadi malapetaka dari hasil tangan kita sendiri. Oke, kalau aku cirikan mungkin cerita sedikit ngedongeng ke belakang ini mirip mungkin begini ya.
kita sibuk pencitraan keluar ruangan, nggak taunya kamar kita banyak jerawat. Betul. Padahal kita balik-baliknya ke Iya, kamar ke ya. kamar, iya. Sepertinya berantakan gitu ya. Bantalnya penuh lemak gitu ya. Di luar pencitraan sosok. Oke dah, baik teman terbaik Pro 2, sebelum kita lebih serius untuk membahas topik kita malam hari ini, tadi ada sepintas singkat berbicara tentang latar belakang mereka membentuk tim ini. Tapi kita juga pengen tahu juga tentang visi dan misi mereka nanti selepas yang berikut. Tetap setia bersama kita Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Suara indah, ramah penuh cinta, damai jiwa, tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Bertahun udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa, kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertahun udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. Suara indah, ramah penuh cinta, damai jiwa, tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Bertahun udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia.
Sesungguhnya kita hadir pada dunia. Kita Indonesia. Sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia. Sesungguhnya kita hadir pada dunia. Kita Indonesia. Sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia. Sesungguhnya kita hadir pada dunia. Kita Indonesia. Sesungguhnya. Suara indah, ramah penuh cinta, damai jiwa, tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia. Sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia. Sesungguhnya kita hadir pada dunia. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia. Sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia. Sesungguhnya kita hadir pada dunia. Kita Indonesia. Sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia. Sesungguhnya kita hadir pada dunia. Kita Indonesia. Sesungguhnya langit aspirasi bangsa.
Teman terbaik Bro 2, kita masih di Jaga Malam untuk malam hari ini. Arti jaga malam itu jangan galau malam-malam. Jadi biar nggak galau dengerin Pro 2, khususnya tiap malam dengerin aja Pro 2. Ada banyak hal yang kita bisa berikan untuk kamu selain informasi, cakrawala yang lebih luas dan lain sebagainya. Oke, kembali bersama kita di studio saat ini ada Bang Akbar dan juga ada Bang Agus. Aku ke Bang Akbar dulu deh. Boleh. Oke, Bang Akbar, terkait dengan visi dan misi dari dari tim ini, tim Guardians Mursala ini, seperti apa sih, Bang? Kami lebih menekankan untuk memperkenalkan potensi daripada Pulau Mursala tersebut ya, yang dimana saya sebut tadi itu adalah kekayaan, yang dimana kekayaannya itu adalah kekayaan yang terancam begitu. Kekayaan yang terancam, oke? Terancam. Kemudian ingin mengajak semua warga Tapanuli Tengah dan Sibolga sekitarnya untuk lebih meningkatkan kesadaran tentang akan pentingnya pelestarian flora dan fauna yang terancam tersebut. Oke, meningkatkan kesadaran dalam tanda kutip apa ini sebenarnya, Bang? Di satu sisi karena kebanyakan orang belum mengetahui bahwasanya kita memiliki pohon langka, mungkin di situnya sih lebih mengetahui pohon langka. Kemudian bagaimana cara kita menjaga dua pohon langka tersebut agar tidak terkena ancaman dari kepunahan tersebut. Ancaman dari kepunahan. Aku penasaran dengan dua segmen ini, Bang. Segmen yang pertama adalah pohon langka dan ancaman kepunahan gitu. Iya. Pohon langka ini sebenarnya namanya pohon langka atau memang ada jenisnya yang pohon langka atau seperti apa? Siapa yang bisa jelasin ini? Mungkin saya Iya. sedikit memperkenalkan ya. Ini pohon langka ini namanya itu Dipterocarpaceae atau bisa dibilang itu keluarga meranti-merantian. Oke. Meranti-merantian itu keluarga meranti, Bang? Iya betul. Oke. Merantian yang dimana itu merupakan jenis tumbuhan yang terdapat di seluruh dunia itu ada 540 jenis meranti begitu. Dan ada dia di antaranya. Dan dia diantaranya kita. Kemudian ini merupakan Pulau Sumatera menjadikan kalau dibilang itu ibu kotanya dari pohon meranti tersebut, karena sebanyak 257 jenisnya atau sekitar 57%-nya yang ada dari dunia tersebut, kita memiliki 257 jenis meranti di Pulau Sumatera begitu, dan 26-nya itu ada di Pulau Mursala begitu. Wow, sangat besar potensi yang kita miliki begitu. Kota kecil tapi punya potensi yang luar biasa. Kekayaan yang sangat luar biasa. Oke, jadi ada berapa jenis pohon langka tadi, Bang? Kalau di Pulau Mursala sendiri ada sekitar 26 kalau menurut data dari yang saya ambil dari Forum Pohon Langka Indonesia. Ada sekitar 26, dan yang memiliki status ancam yang paling tinggi itu adalah critical endanger begitu namanya. Ada sekitar 10 meranti. Oke, aku kepo dulu. Maaf agak nakal nih ya. Iya. Guardians Team ini tahu ini ada pohon langka dari mana sebelumnya? Apakah sudah ada pihak-pihak terkait di daerah kita yang sudah tahu ini lalu menyalurkan informasinya ke Guardians Team atau dari mana ini? Jadi begini, yang mengetahui hal tersebut memang adalah orang luar dari Forum Pohon Langka Indonesia tersebut, atau bisa dibilang tim dari Kebun Raya Bogor. Saya potong, berarti sebelum kita tahu mereka udah tahu dulu ya? Begitu ya. Lanjut, Bang. Kemudian itu ditemui pada tahun 2013, Bang. Wow, sangat jauh ke belakang begitu ya, 2013. Kemudian kami mendapatkan informasinya ini pada tahun 2024 bulan 11 kemarin begitu, mengenai bahwasanya saya sendiri orang Tapanuli Tengah begitu, saya tidak tahu begitu bahwasanya ada potensi kekayaan kita yang sangat besar begitu yang kita miliki, cuman saya nggak tahu pada saat itu begitu. Oke, dan ini menjadi semacam PR ya untuk kita jadinya ya. Betul sekali. Jadi kalau aku tanya Bang Agus, kalau aku semiris ya, tapi kalau Bang Agus semiris nggak sih kalau ternyata dari tahun 2013 sudah ada pihak yang di luar dari daerah putra daerah mengetahui ini, tapi kita baru tahu di 2024 ya. Betul, Bang. Bang Agus gimana tanggapannya melihat Aduh, melihatnya ya sungguh cukup miris, Bang. Iya. Sementara juga kita lihat, kita memang tidak bisa menyalahkan sepenuhnya pemerintah. Iya. Cuman kan di satu sisi kita perlu pemerintah itu hadir sebagai controller. Oke. Bagaimana mereka mengkontrol apa saja tuh, di mapping dulu Pulau Mursala itu apa saja potensinya. Jangan hanya sebatas Pulau Mursala itu dikenal sebagai air terjunnya. Itu aja yang memang selama ini kan. Dan potensi kekayaan lautnya. Iya. Nah, di balik itu Pulau Mursala itu cukup luas dan kompleks juga. Nah, di balik Mursala yang terkenal dengan air terjun dan lautnya, di situ juga memiliki kekayaan fauna
Flora, mohon maaf, Flora. Di sana floranya cukup banyak beragam jenisnya, Bang. Iya. Nah, di sana juga ada masyarakat, Iya. ada sekitar kurang lebih ada 200 kakak kabarnya begitu, Bang. Dan kami belum memiliki data yang cukup Pasti. karena kami juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah untuk meminta data-data yang akan kami olah nanti kembali, dan mungkin nanti kami akan juga meluncurkan sebuah artikel dalam bentuk website yang bisa diakses seluruh masyarakat. Nah, kalau dan juga selanjutnya kami buat artikel, kami juga membentuk sebuah riset, yaitu jurnal dalam bentuk jurnal paper, Iya. dan kami jadikan dan kami publish, dan juga itu bisa menjadi alat bagi teman-teman yang memang statusnya mahasiswa, menjadi alat lah, jadi Bahan edukasi. bahan Iya, edukasi, iya, benar. bahan riset. Iya, betul. Di situ juga bisa diakses oleh siapapun, mungkin itu. Oke, baik Bang Agus dan Bang Akbar, berbicara tentang pohon langka tadi, ada berapa jenis tadi? Untuk di Pulau Mursala sendiri ada sebanyak 26 jenis meranti. 26 jenis meranti. Kemudian yang terancam, yang endemik asli yang dimiliki Pulau Mursala, yang dimana itu tidak ditemui di daerah lain, ada sebanyak 2 jenis meranti begitu. Oke, dan 2 jenis meranti. Oke, sebenarnya kan ini sepertinya belum disadari oleh masyarakat kita. Masyarakat Masyarakat kita. kita. Dahulu ketika disadari, apa yang perlu disadari oleh masyarakat tentang jenis pohon ini, Bang? Ada apa dengan pohon ini? Kenapa harus seperti diperhatikan banget ini pohon? Ada apa sebenarnya? Mungkin karena statusnya itu sudah masuk ke level critical endanger ya. Sedikit mengenalkan status terancam kepunahan ini. Dia itu critical endanger ini sudah taraf hampir punah, satu level di bawah kepunahan begitu. Emang kalau punah kenapa? Nah, sangat disayangkan sekali ya, yang dimana saya bilang ini adalah kekayaan yang hanya dimiliki Pulau Mursala begitu, yang tidak ditemui di daerah lain begitu. Lebihnya apa, Bang? Mungkin bisa jadi pohon ini adalah sebuah, kalau bisa dibilang ya, pohon ini bisa kita jadikan sebagai maskot kita begitu ya, meranti ini. Oke. Karena dia tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain begitu. Jadi kekayaan tersendiri Jadi ya, kekayaan Bang? tersendiri Oke. begitu. Sedikit nambahi, Bang. Di Pulau Mursala sendiri, pohon itu dijadikan sebagai kapal, Bahan baku kapal. bahan baku kapal. Pohon itu ya? Ya, karena tipikal kayu ini semakin lama dia semakin kuat. Tipikal kayunya. Tipikal Iya. kayunya. Oke. Jadi semakin tua umur pohonnya semakin kuat. Keras dia. Jadi memang istimewa ya. Istimewa sekali. Kemudian Dan mereka menyadari itu. iya. Ya, Wow. Justru mereka menyadari itu bisa saja masyarakat di situ menjadikan sumber ekonomi. Dan khawatirnya malah kejadian eksploitasi ya. Gitu. Eksploitasi. iya betul. Sampai ke Oke, sana. khawatirnya di sana ya. Betul. Gitu. Dipikir ala banyaknya ini nggak apa-apa, hajar aja kayu biasa bagus kok gitu. Nggak taunya kayu yang memang Hanya dimiliki di Pulau Mursala. oke, yang kalau boleh menggunakannya jangan sembarangan Pak gitu ya. Betul. Kalau boleh dirawat, dikonservasi ulang, bagaimana dia bisa tumbuh di situ, Oke. dikembangkan lagi lebih banyak, dan itu kita menjadi ikon seperti dikatakan ikon. Bung Akbar tadi. Iya, iya. Ikon itu tidak ditemukan di daerah lain. daerah-daerah lain, Bang. Oke. Itulah jenis endemik, hanya dimiliki di Pulau Mursala saja. Oke, Mursala Guardians Team. Ya. Kehadiran kalian dengan kondisi pohon ini sekarang sebagai apa kalian sebenarnya kalau di mata masyarakat? Kami hadir di sini sebagai media kolaborator. Mhm. Kami mengajak masyarakat, komunitas lokal yang ada di Sibolga Tapanuli Tengah yang memang basicnya lingkungan dan hutan. Kemudian kami juga mengajak para mahasiswa, dan juga kami di sini hadir sebagai alat yang akan menghadirkan media edukasi, yang Media edukasi ya? edukatif. Oke. Di situ nanti ada beberapa segmen yang akan kami tuju, Bang, untuk media edukasinya. Oke, yang aku perlu tambahi pertanyaannya begini, Bang. Apakah yang sekedar mengedukasi? Apakah ada semacam gerakan fisik aktif untuk misalnya pelestarian atau perkembangan dari pohon ini? Ada nggak dari Lebih. Mursala Guardians Team ini? Lebih untuk menggugah kesadaran masyarakat sih, sebagai penggugah, sebagai motivator lah kalau dibilang ya. Iya. Motivator untuk kesadaran kepada masyarakat ataupun juga kepada stakeholder yang ada di sini begitu. Oke, dari Mursala Guardians Team saat ini kalian ini sedang di fase apa? Kami sedang di fase tahap proses untuk menyiapkan media-media campaign. Kebetulan tugas kami dari Sumut Young Leadership
akselerator ini adalah sebagai menyiapkan sebuah campaign kepada masyarakat khalayak ramai untuk dijadikan media bagaimana masyarakat itu mengetahui sehingga tumbuhlah kesadaran masyarakat tadi, Bang. Oke. Mungkin kalau dari konservasinya kami sebagai media campaign-nya, tapi kalau untuk menelusuri lebih dalam itu mungkin tugasnya FPLI, BRIN. Sekarang ini sedang ada juga tim riset dari luar namanya OASE. Oase gitu ya. Nah, dan kami itu baru tahu juga itu Itu kemarin dari Australia ya? Australia. Kayaknya itu nama produk juga kalau kayak nggak asing ya rasanya di telinga gitu, kayak Mungkin ada bisa jadi. produk-produk tertentu gitu ya. Iya, betul. Iya. Nah, itulah yang menjadi PR dari kami. Mungkin kalau sesudah dari campaign ini sudah selesai dengan proyek yang akan dilakukan oleh tim Mursala Guardian sendiri, mungkin bisa saja nanti berkolaborasi dengan tim-tim riset lainnya untuk ikut serta langsung ke Pulau Mursala. Artinya Oke. penggugah untuk mendatangkan para peneliti begitu ya ke Mursala. Oke, untuk lebih dikenal oleh Iya, dunia luar ya. Betul. Selain air terjun tadi, biasanya kita memiliki kekayaan selain air terjun tadi yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Begitu. Oke, nah aku mungkin agak sedikit mundur ke belakang lagi. Ini berbicara tentang menggugah dan kesadaran dari masyarakat setempat. Aku penasaran, pertanyaannya gini, apa yang perlu mereka sadari memangnya tentang pohon ini? Misalnya ketika mereka tahu ini udah langka, selanjutnya apa? Nah begitu, aku bahasanya gitu. Bagaimana kalian bisa menjawab ini dari Mursala Guardian Team? Kesadaran apa yang kalian inginkan dari masyarakat? Apa hanya sekedar tahu atau bagaimana? Ada yang bisa jawab mungkin? Siapa saya? Oh, ya Bang Agus mungkin ya. Mungkin setelah mereka sadar, Bang, harapannya kita tidak lagi melakukan aktivitas yang memang melanggar aturan-aturan hukum. Itu kan sudah memiliki hukumnya tersendiri Oke. untuk tidak melakukan aktivitas ilegal Logging. Oke. Minimal kalau belum ini mungkin mungkin para peneliti itu belum bisa tahu bagaimana mengembangkan pohon ini. Minimal kita tidak mengurangi pohon yang ada sekarang. Oh, kalau bahasa galaunya nggak bisa membahagiakan, istilahnya jangan membuat nangis gitu ya. Jangan menyakiti. Iya gitu. Iya, benar-benar. Sama seperti contoh kasusnya yang di daerah kita ini juga. Oke. Ada kapur barus. Oke. Dah, kapur barus ini baru-baru ini diberitakan sudah ada yang mencoba untuk mengkonservasi penanaman kapur barus ini agar dia tumbuh lebih banyak. Oh Di gitu. berbagai daerah begitu. Membudidayakan kapur barus. Kalau dulu kan minim nih kapur barus, makin lama berkurang, Iya. makin sulit didapatkan, sehingga kapur barus yang kita ketemukan sekarang ini kan sudah banyak campuran zat kimianya. Benar. Tidak lagi olahan jadinya. olahan, Tidak Iya. pure langsung Tidak dari pure pohonnya. tidak pure lagi. Ya, seperti itulah kira-kira, Bang. Oke, Bang Agus dan Bang Akbar berbicara tentang misi dan visi kalian. Kalau dari kacamata kalian, sebenarnya pihak-pihak mana saja yang kalian butuhkan ikut bekerja sama dengan kalian? Mungkin cara spesifik nih, Bang. Pihak-pihak apa saja sih yang kalian butuhkan untuk mendukung visi dan misi kalian ini, Bang? Tentunya yang pertama itu di instansi pemerintahan sendiri kami membutuhkan UPTD Kehutanan. Kebetulan di Tapanuli Tengah sendiri tidak memiliki dinas kehutanan. Oke. Jadi mereka UPTD Kehutanan Tapanuli Tengah yang langsung dibawahi oleh Wilayah. Dinas Kehutanan Sumatera Wilayah. Utara. Oke. Nah, kemudian dari aparatur penegak hukum ada tentunya Polairut, Oke. kemudian ada TNI Angkatan Laut Oke. dan Kejaksaan. Rencananya kolaborasi dengan Sinergi ya. Nah, Oke. dari segmen media kami membutuhkan media-media yang memang ingin terjun bersama kami, yang ikut dengan kami, seperti RRI yang selalu support dengan kami. Thank you. Dan kami ini coba juga meng-guide dengan media-media lain seperti TVRI, TV Muhammadiyah, kemudian ada media lokal, influencer lokal yang coba kami guide sebagai kolaborator. Dan kami kan sebenarnya ini berbuat something untuk tulus, nothing, tidak ada apa-apa lah. Nggak ada enging-engingnya gitu. Tidak ada enging-engingnya tertentu. Jadi ketika Pulau Mursala ini memiliki mungkin bisa dikatakan potensi daya tariknya tersendiri, sehingga para tour guide itu juga diuntungkan bagi mereka. Oke. Kenapa diuntungkan? Ketika mereka membawa tour guide ke Pulau Mursala atau ke Kalimantung, mungkin singgah ke Mursala, mereka bisa sambil menceritakan Pulau Mursala itu bukan hanya sebatas ini loh. Ya, potensi Iya. tersembunyi. Potensi mumpung ya. Iya. Potensi itu memiliki, ada pohon langka, di sini juga ada masyarakat, ada sekolahnya, Iya. ada rumah ibadahnya. Tembak 1 kena 10 ya. Nah, Betul. jadi
itulah misi dari tim Mursala Guardian sendiri. Selain untuk mengenalkan pohon langka, kami juga akan mengenalkan Mursala itu secara kompleks. Oke, secara utuh. secara utuh gitu. Oke, kalau aku tanya mungkin balik ke Bang Akbar dulu. Bang Akbar, ini kan kalau sudah punya visi dan misi dan punya mungkin kesiapan mental. Kalau aku coba berpikir pesimis, kalian atau dari tim Mursala Guardians ini, kendalanya yang paling mungkin agak sulit di saat ini atau gambaran ke depannya di bagian mananya nih yang paling sulit ini? Mungkin sampai sejauh ini belum ada kesulitan tertentu ya Gus ya. Betul. Benar? Belum ada sampai terlalu sulit mungkin. Oke, semuanya masih mendukung dan Masih semuanya mendukung, Oke. masih ya sampai saat ini ya sampai mendukung gitu. Oke. Aman. Kalau gambaran ataupun mungkin kalian punya visi ke depannya, Ya. apa hal yang kalian gambarkan nanti ke depan sebentuk apa ini hasil kerja kalian itu terbuktikan dengan apa nih gerangan? Apakah mungkin itu bentuk piagam atau apa yang kalian akan jadikan sebagai bentuk apresiasi dari keberhasilan kalian? Mungkin ini bukan bentuk sekedar perlombaan ajang ya. Tapi di sini kita menunjukkan bahwasanya potensi tersebut harus dikenal orang begitu. Kata dikenal orang gini ya. Betul, Bang. Karena kekayaan, lagi-lagi saya tekankan inilah kekayaan yang cuma kita miliki, tidak ada di daerah lain. Berarti bukan pengejar medali gitu ya? Bukan Sama sekali. Sampai saat ini kita tidak mengejar piala yang dihadiahkan ya. Mungkin itu number 3 ya. itu bonus lah, Bang. Bonus lah itu ya. Jadi kami juga beruntung dikenalkan pada program kegiatan ini, sehingga kami tahu banyak tentang apa itu isi Pulau Mursala dan apa saja aktivitas yang sudah dilakukan oleh Iya. para peneliti-peneliti yang ada. Kemudian juga ini bisa kita kembangkan menjadi ekoturism. Ekoturism, oke, Ekoturism. benar. Karena kan nggak selamanya wisata itu bersifat buatan. Oke, Kita perlu juga wisata yang alami. Justru kita lebih senang dengan wisata yang alami dibandingkan Iya, buatan. benar. Oke, di sisa waktu yang kita punya, aku coba sedikit menggelitik nih ya. Gelitiknya begini, antara Mursala Guardians Team ini yang akan ngebahas tentang Mursala plus pohon langka, Pohon langka. dengan daerah kita juga yang pesisir identik dengan hutan bakau ya. Iya betul. Ini kira-kira bakal ada koneksinya nggak sih atau bakal terpisah atau bagaimana kalau kalian melihat ini? Mungkin ada terkoneksinya nanti, Bang. Karena mangrove ini sendiri juga sangat dibutuhkan di daerah pesisir sebagai pencegahan abrasi, Pakar. kemudian ya ekosistem laut, ya kan. Bahkan sekarang ini di luar daerah sendiri sedang trennya ini konservasi padang lamun. Iya. Nah, kami juga ada memiliki ketertarikan untuk menggali lebih dalam apakah ini bisa dikembangkan ke pulau-pulau yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga, konservasi ini. Nah, kami juga akan bertahap mungkin ya, tidak Ya. langsung instan. Kami minta juga kepada seluruh stakeholder yang membantu. Kami ucapkan juga terima kasih tentunya kepada RRI. Oke, thank you, Jangan welcome. Oke, baik. Sebenarnya pengen ngobrol panjang, tapi di sesi ini kan kita masih ngobrolin tentang seputar tim kalian dulu ya. Iya, betul. Tapi di lain waktu kita boleh dong ngebahas tentang pohon ini lebih dalam, boleh ya? Boleh, San. Oke, kita Sangat tunggu. boleh. Tapi andainya nantinya hadirnya bisa lebih spesifik ya. Dipastikan. Iya, iya. Meskipun mungkin kita hanya bisa berbagi kebahagiaan, tapi pengen rasanya ngelihat mereka atau Wanda Windy dan siapa satu lagi tadi? Eka. Ada mereka di sini ngobrol, Iya. pengen kulik langsung loh bagaimana Betul. Ini pertanyaanku ketahan sama mereka ya. Apalagi kan tadi Wanda Windy spesifik ke pohon lingkungannya ya. Iya, betul. Aku pengen tahu ya, Wanda Windy itu akarnya tunggal atau monokotil atau dikotil? Jenis daunnya bagaimana begitu? Iya, kemudian Wanda Windy ini sudah sering mengikuti Ajang program-program ajang-ajang yang ada tingkat nasional, Bang. Oke. Mereka juga punya goals kalau bisa tim Mursala Guardians ini di tahun 2025 harus bisa sampai tingkat nasional. Oke, Wanda Windy di satu kita siapa tadi? Eka. Wanda, Windy ditunggu di studio ya. Suatu saat kita bakal nungguin kamu. Dan tentunya di menit yang akhir ini kita juga mau kasih closing statement dulu dari Bang Rizky dulu. Closing statement untuk acara kita khususnya berbicara tentang Mursala Guardians Team yang kemudian juga nanti akan disusul dari Bang Agus. Silakan Bang Akbar. Mungkin sejauh ini saya menekankan ya, tidak perlu Anda harus menjadi mahasiswa lingkungan untuk mencintai lingkungan begitu. Thank you, luar biasa. Tidak perlu harus menjadi mahasiswa lingkungan Untuk mencintai lingkungan. untuk mencintai lingkungan. Cia. Oke, kalau Bang Agus. Kalau dari saya, lakukan apa yang Anda miliki.
lakukan apa yang Anda miliki. Kayaknya lebih dalam ya. Itu proses kita mengapainnya ya. Kita jika ingin menggapai sesuatu tidak perlu dimulai dari yang wah. Kita bisa memulai dari apa yang potensi kita diri sendiri nih. Keren, main bener cowok. Oke, dari Wanda Windy dan juga siapa satu lagi tadi? Eka lupa banget gue ya. Eka, Wanda Windy, kita tunggu closing statement seperti itu dari kalian ya, ditunggu di studio. Oke, dan di akhir kebersamaan kita ini teman terbaik Pro 2, terima kasih untuk Bang Agus Fadli, terima kasih juga untuk Bang Rizky Akbar Sitomeyang, terima kasih untuk Mursala Guardians Team, sukses setiap progres ke depannya. Ditunggu kehadirannya untuk kita bahas lebih dalam lagi tentang pohonnya. Siap. Dan teman terbaik Pro 2, saya Joni Suhomping mengucapkan terima kasih untuk perhatian dan kebersamaan kamu. Mohon maaf jika ada silap salah dari perkataan kami. Selamat malam dan sampai jumpa. Bye-bye. Bye. Suara indah, ramah penuh cinta, damai jiwa, tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia.